Bismillahirrahmanirrahim. Lanjutan ayat. Sekarang ayat yang ke-37. Fatalaqa Adamu mir rabbihi kalimatin fataba alaihi innahu huwat tawwabur rahim. Fatalaqa, asal makna talaqo itu bertemu, dari laki ya. Masuk pada sulasi majid warna kedua bab keempat. Talaqo ya talaqo talakian wa mutalaqqan fahuwa mutalaqqin wa dzaka mutalaqqan. Talaqo la mutalaqqan, asal makna talaki itu bertemu, asal makna. Tapi yang dimaksud talaqo di sini bukan bertemunya langsung Nabi Adam dengan Allah dan kemudian Allah memberikan doa kalimat yang akan dibaca oleh Nabi Adam, maaf, suara Allah keluar, tidak seperti bertemunya kalian dengan saya ngedikte, ngelogat, kalian nulis, tidak seperti itu. Karena kenapa? Maksudnya bertemunya di sana Allah memberikan ke depannya kalimat-kalimat. Jadi kalimat yang dilontarkan oleh Allah, yang diberikan oleh Allah ke depan Nabi Adam tidak bersuara dan tidak berhuruf. Di dalam ilmu tauhid bab kalam Allah itu laisa bisautin wala harfin. Kalam Allah itu tidak bersuara dan tidak berhuruf. Logis gak ada ucapan yang tidak ada suara, tidak ada huruf? Masa sih ada ucapan yang tidak ada suara, tidak ada huruf? Contoh ini, saya ngomong, kan ada suara. Kalau ucapan saya diucapkan, ada huruf. Nah, itu bagaimana? Sedangkan kalam Allah itu laisa bisautin wala harfin. Analoginya, contohnya, seperti bahasa hati kita. Ketika, ya contoh kecil lah, ketika kita mau chat, zaman dulu SMS. Ketika mau chatting nih, dengan siapa? Misalkan, sebelum kita ngechat, ke siapapun itu, termasuk ke anak orang, ayang embeb, sebelum kita mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sudah makan yang, ya misalkan, sudah makan, mohon maaf, sebelum di chat, pasti sudah terkonsep dalam hati, betul tidak? Apa yang akan kita ketik. Nah, konsepan kalimat yang akan kita ketik dalam hati, ada suara enggak? Tidak ada. Ada huruf tidak? Masuk keluar huruf Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ya, tidak ada. Tidak kan? Nah, itu contoh ada ucapan yang tidak bersuara, tidak berhuruf. Tapi itu di makhluk. Tapi tidak berhuruf. Beda dengan Allah. Ini untuk memudahkan pemahaman bahwa kalam Allah itu tidak bersuara, tidak berhuruf. Jadi langsung Nabi Adam diberi paham oleh Allah. Paham? Jadi Nabi Adam, ini, baca ini, Robbana dolamna angpusana. Tidak. Iya seperti itu hakikatnya. Tapi bahasanya lah, sistemnya gitu. Caranya Allah tidak bersuara, tidak berhuruf. Langsung Nabi Adam paham. Makanya di dalam tafsir lain, saya bawa ke tafsir Qurtubi, talaqo maknahu fahima. Talaqo di sini maknanya paham. Maka tadi memaknai adalah talaqo.
maka paham siapa Adamu, Nabi Adam. Jadi langsung paham. Diberikan ajaran oleh Allah mir rabbihi kalimatin, dari Tuhannya akan kalimat-kalimat. Kalimat apa? Kalimat kesananya Rabbana dolamna angpusana wa illam tagfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Itu menurut riwayat Ibnu Abbas. Menurut Ibnu Abbas, riwayat Ibnu Abbas, kalimat yang diberikan oleh Allah, diajarkan oleh Allah kepada Nabi Adam adalah kalimat Rabbana zalamna angkusana wa illam tagfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Wahai Tuhanku, sungguhnya kami ini zalim terhadap diri kami. Jikalau engkau tidak mengampuni kami dan tidak menyayangi kami, tidak mengasihi kami, tentu kami menjadi orang-orang yang rugi. Maka terkenal dengan doa Nabi Adam menurut riwayat Ibnu Abbas. Tapi menurut riwayat Imam Mujahid, kalimatnya bukan itu. Bukan Rabbana dolamna angkusana, tapi kalimatnya Subhanakallahumma la ilaha illa anta Rabbi dolamtu nafsi faghfirli innaka antal ghafurur rahim. Subhanakallahumma, maksudnya engkau wahai Tuhanku, wahai Allah, la ilaha illa anta, tiada Tuhan kecuali engkau. Rabbi, Tuhanku, Rabbi, wahai Tuhanku, dolam tu nafsi, aku dolim terhadap diriku, faghfirli, maka ampunilah aku, innaka antal ghafurur rahim, sesungguhnya engkau zat yang maha mengampun dan mengasihani. Itu kan terlepas dari ikhtilaf kalimatnya yang mana, entah itu Rabbana dolamna angkusana dan subhanakallahumma la ilaha anta dan seterusnya. Jadi Nabi Adam diberi pemahaman oleh Allah, ya, diajarkan oleh Allah dengan langsung paham Nabi Adam, ya, ditakdir Allah paham. Kemudian ada kalimat sebagai apa? Sebagai pengakuan, sebagai ekspresi taubatnya Nabi Adam kepada Allah dengan kalimat itu. Setelah Nabi Adam terbujuk rayu, tertipu oleh iblis memakan buah apa? Oh, sebenarnya bukan kholdi sih. Apa kemarin? Ada yang mengatakan anggur, ada yang mengatakan gandum gitu. Tapi dari syajaratil khuldi, dari pohon ya kekekalan. Setelah Nabi Adam diberi pemahaman oleh Allah, Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana tarhamna lakunanna minal khasirin. Fataba alaihi. Kemudian maka Allah mengampuni dosanya dan atau menerima taubat Nabi Adam. Qabila taubatah, Allah menerima taubatnya Nabi Adam. Innahu huwat tawwabur rahim, karena sesungguhnya Allah itu at-tawwab, zat yang menerima taubat, ala ibadih, kepada hamba-hambanya. Nah, di dalam kitab tafsir Qurtubi, jadi fataba alaihi, Allah menerima taubatnya Nabi Adam itu wa kana dzalik fi yaumi Asyura, fi yaumi Jumat. Jadi waktu ketika Allah menerima taubat Nabi Adam itu pada 10 Muharram, hari Jumat. Jadi hari Jumat 10 Muharram. Makanya di sejarah-sejarah 10 Muharram itu identik dengan diantaranya adalah penerimaan taubatnya Nabi Adam oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita telisik lagi, kalau boleh dikatakan dosa lah, tapi terlalu ekstrim kita mengatakan dosa. Salah satu khilafnya Nabi Adam sehingga diusir, itu sistemnya, itu asbab ya. Tapi hakikatnya memang Allah akan menurunkan Nabi Adam. Jadi seperti dulu yang ditanyakan, apakah Nabi Adam itu berdosa? Itu sebenarnya bukan dosa, tapi sistemnya takdir Allah
untuk menjadikan Nabi Adam khalifah di muka bumi, yaitu dengan cara dikeluarkan dari surga, dan caranya itu asbabnya memakan buah anggur itu yang terkenal sekarang itu buah khuldi lah, kita mengatakan buah khuldi. Kalau kita telusur tobatnya Nabi Adam gara-gara khilaf tidak mengindahkan larangan Allah, wala taqrabu hadhihi syajarah, mendekati pohon ini apalagi memakan buahnya, kemudian diturunkan oleh Allah ke muka bumi. Khilafnya apa? Memakan. Apa yang dimakan? Anggur. Menurut fikih, anggur halal haram. Buah-buah, bukan proses menjadi minuman memabukkan. Halal haram. Halal. Gandum halal haram. Halal. Tapi kenapa ini dikategorikan menjadi suatu kesalahan? Padahal anggur itu termasuk ya buah yang dikategorikan halal. Gandum ya halal. Nah, fa innal akla wa in kana jaizan, sesungguhnya memakan buah tersebut walaupun sebenarnya adalah boleh. Nah, walaupun sebenarnya adalah boleh, itu kalau dicocokkan ke kelas Nabi, pasumia maksiatan, itu dianggap maksiat. Maksiatnya bukan memakannya, tapi karena tidak mengindahkan larangan Allah. Jadi jangan, otak kita jangan tergiring, oh memakan buah yang kita udah terlanjur, buah khuldi adalah anggur. Jadi kesannya, oh anggur berarti haram. Nah, bukan itunya. Bukan itunya. Tapi karena tidak mengindahkan larangan Allah. Paham tidak? Nah, kemudian dalam istilah ilmu tasawuf, ya ini disebutnya hasanatul abror sayyiatul muqarrabin. Hasanatul abror, kebaikan yang dilakukan oleh abror. Abror itu orang yang baik, orang yang soleh, yang tingkat keimanannya tinggi. Itu kalau diukur ke kita mah, abror itu maaf, abror itu orang yang melakukan kebaikan. Kebaikan yang dilakukan oleh orang-orang yang amalnya baik, menurut muqarrabun, apa muqarrabun itu orang yang dekat dengan Allah, itu kesalahan. Kesalahannya orang yang dekat dengan Allah sama dengan kebaikan yang dilakukan oleh orang-orang yang baik. Paham tidak? Contoh lah, kalau masih tidak paham. Kan puasa itu ada tingkatan ya. Puasa awam, puasa khusus, puasa khususil khusus. Kalau puasa awam mah menahan diri dari makan, minum, dan yang membatalkan lah. Tapi bagi orang yang khusus, orang yang tertentu, orang yang istimewa, bukan hanya menahan diri dari lapar, dari haus, hatinya tidak ingat saja kepada Allah, batal puasanya. Hatinya tidak dikir saja kepada Allah, itu sudah batal puasa. Bagi kita batal tidak? Tidak, bagi kita itu udah untung, tidak makan, tidak minum juga. Tapi kalau dimasukkan ke kelas muqarrabin, itu kejelekan. Cuma sekedar tidak makan, tidak minum, jelek. Tapi bagi kita, bagus itu. Jadikan suatu kepedean lah. Ya bagus itu, saya tidak makan, tidak minum. Tapi bagi dicocok bagi kelas beliau-beliau, orang yang muqarrab, orang yang dekat dengan Allah, sekedar tidak makan, tidak minum mah jelek. Paham? Bagi kita makan buah ya anggur itu suatu hal yang lumrah biasa, tapi diukur ke kelas para nabi yang mana Allah telah melarang kamu jangan mendekati itu. Padahal kalau menurut kita mah apa salahnya? Menurut hukum kita memakan buah anggur, asal jangan
dapat nyolong aja anggurnya. Paham ya? Jadi jangan tergiring pemahaman kita bahwa memakan anggur itu haram. Ya, karena Nabi Adam juga dilarang. Jangan seperti itu. Jangan jangan seperti tidak seperti itu pemahamannya. Nah, fataba alaihi, kemudian Allah menerima taubatnya Nabi Adam. Qabila tabinahu wa tawwab, karena Allah zat yang maha mengampuni. Sekarang kita bahas apa itu taubat. Ya. Taubat, ya. Taubat itu wa aslu taubat arruju. Asalnya taubat adalah kembali. Jadi secara umum taubat itu kembali. Wahia bil abdi al-i'tiraf bidzanbi wan nadam alai wal az ala alla yauda ilahi. Taubat jikalau dipakai oleh seorang hamba, jadi taubatnya seorang hamba adalah kembali atau pengakuan dosa dan menyesal atas apa yang telah dilakukan dan berkeinginan bermaksud untuk tidak mengulang lagi. Itu yang disebut taubat. Kalau kata kembali itu dicocokkan kepada hamba Allah adalah pengakuan dosa, penyesalan dosa, dan berniat untuk tidak melakukan kembali. Itu kalau makna taubat dicocokkan kepada hamba Allah. Wa fihi ta'ala, jikalau kalimat taubat itu disandarkan kepada Allah Ta'ala, arruju anil ukubah ilal magfirah. Merubahnya Allah, merubahnya apa? Merubah dari awalnya akan nyiksa hambanya, ilal magfirah, kembali untuk mengampuni hambanya. Paham? Jadi kalau bahas untuk memahami Allah menerima tobatnya, gimana cara Allah menerima tobatnya? Perubahan ketetapan Allah yang awalnya Allah akan nyiksa hamba, kemudian kembali Allah memberikan magfirah atau ampunan kepada hambanya. Paham tidak? Tobat, menerima tobat. Ya Allah, terimalah tobat saya. Diterima oleh Allah. Itu bagaimana tuh? Kalau bahasa kerennya follow up-nya. Ya, tindak lanjut dari penerimaan tobat dari Allah itu tadi. Yang awalnya hamba itu disiksa. Arruju ilal magfirah. Kembali diberikan ampunan oleh Allah. Itu maknanya tobat. Ini redaksi ayatnya khusus untuk Nabi Adam, tapi tidak menutup untuk seluruh hamba Allah. Ciri seseorang tobatnya diterima oleh Allah. Di dalam kitab Al-Gunyah karangan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani ada ciri-ciri seseorang diterima tobatnya oleh Allah. Wakila alamatun annahu maqbulut taubah arba'atu asya. Empat ciri seseorang diterima tobatnya oleh Allah. Satu, ayan koti'a an ashabil fisk, memutuskan hubungan dengan orang-orang yang memang amalnya masih jelek, durhaka terus. Misalkan yang namanya tobat kan dia dulunya jelek, pergaulannya dengan orang-orang yang memang amalnya tidak baik kelakuannya. Ciri orang diterima tobatnya memutuskan hubungan. Bukan berarti memutuskan hubungan di sini merasa dirinya sudah suci, bukan. Takutnya belum kuat kalau sekelilingnya masih orang-orang yang amalnya jelek, nantinya ke bawah lagi. Cirinya seperti itu. Yang kedua,
Wa yukhalitos sholihin, gaulnya dengan orang-orang soleh. Apa yang disebut soleh? Soleh itu, kalau tidak salah di dalam kitab Sulam Taufik, definisi ini. Al-qaim bihukukillah wa hukuki ibadihi. Soleh itu yang melaksanakan hak Allah, yaitu ibadah, wa hukuki ibadihi, dan melaksanakan hak-hak hamba Allah, yaitu bagus bersosial, ya, bagus akhlak terhadap sesama. Jadi istilahnya soleh ritual dan soleh sosial. Jadi ciri yang kedua, soleh itu diantaranya bergaulnya dengan orang-orang taubat itu, ya, seseorang diterima taubatnya. Yang kedua adalah gaulnya dengan orang-orang soleh. Jadi supaya ke bawah bagus lah, supaya ke bawah baik. Yang ketiga, ayyakuna munqati'an an kulli dzanbin mukbilan ala jami'i ta'at. Memutuskan perbuatan dosa yang pernah dilakukan. Misalkan ada orang yang mabuk, sering mabuk, yang namanya tobatnya diterima, ya tidak mabuk lagi. Tobat dari perbuatan zina, waliyadzubillah min dalik, memutuskan perbuatan tersebut dan lain sebagainya. Mukbilan ala jami taat, dan dia tujuannya untuk melaksanakan taat pokoknya. Jadi setiap waktunya tujuan dia, maksud dia taat. Yang ketiga, asalis ayat haba farhad dunya min qalbi. Dia menghilangkan kesenangan duniawi dalam hatinya. Jadi yang dulu, mohon maaf ya, yang dulu orang itu hedonis. Apa itu hedonis? Hedonisme itu orang yang tujuan hidupnya yang penting enak, senang. Harta, tahta, wanita. Hedonis. Ya, yang penting hidup malah senang lah. Muda, hidup kaya raya, muda, poya-poya, mati masuk surga. Enak amat hidup ya. Hidup kaya raya, muda, poya, terus ketika mati masuk, itu hedonis itu. Jadi tujuan hidup yang penting enak lah. Orang tobat itu sudah, mohon maaf, hatinya sudah mulai mengikis hal itu. Karena kenapa? Sekarang dia konsentrasinya ke akhirat. Makanya mohon maaf ya, ada gambaran-gambaran orang yang tobat, saya mah udah nggak pengen lah yang kayak gitu. Udah nggak pengen lah. Yang penting saya mau syukur bisa sholat, bisa istiqomah ngaji. Jadi udah nggak kesengsem lagi ke urusan-urusan kenikmatan duniawi. Nah, itu diantara yang ketiga. Yang keempat, ayyaro nafsahu farigon amma dominallah lah, yakni minarizki mustagilan bima amrul bi minat ta'at. Jadi hatinya tuh sudah tentram dalam urusan yang memang sudah ditanggung oleh Allah, yaitu urusan rizki. Jadi orang yang tobat itu sudah tidak khawatir nggak bakalan dapat rizki. Ya, rizki sudah ada yang ngatur dan dijamin oleh Allah. Jadi yang penting taat, taat, taat. Itu 4 ciri orang yang diterima tobat. Satu. Bagian kedua, kalau di sekeliling kita ada orang yang tobat, terus kita harus bagaimana menyikapi orang tersebut kalau ada orang yang tobat. Masih menurut Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, wa wajaba lahu ala nas arbatu asya. Wajib bagi orang-orang yang di sekelilingnya ada 4 sikap yang mesti dilakukan menghadapi orang yang memang sudah tobat. 1, ayuhibbuhu, cintai dia, kasihani dia. Karena kenapa kita mesti cinta kepada dia? Maksudnya kasihani. Li'annallah ta'ala qad ahabba, Allah pun mencintai orang yang tobat. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul
mutatahhirin. Allah cinta terhadap orang-orang yang tobat dan yang mensucikan dirinya. Allah saja cinta, masa manusia masih ngungkit-ngungkit masalah dosa yang dulu dia pernah perbuat. Cintai dia gitu. Yang kedua, ayah faduhu biddu'a ala ayyusabbitahullahu ta'ala ala taubat. Jaga proses tobatnya. Senantiasa mendoakan, mudah-mudahan saja Allah menetapkan, mengistiqomahkan dia di dalam tobat. Paham? Jadi kalau ada orang yang tobat, kita doakan, ya Allah, mudah-mudahan saja dia seperti ini sampai akhir hayatnya. Jadi jangan tobat sambal. Tobatnya, aduh pedas, gitu. Tapi enak. Balik lagi, aduh pedas, tapi enak. Aduh ya Allah, saya berbuat dosa, ampunilah saya. Tobat, tapi enak dosa ya. Balik lagi. Jangan sampai gitu. Jadi kalau ada orang yang tobat, kita doakan, ya Allah, mudah-mudahan saja ini orang diistiqomahkan dalam taubatnya, diistiqomahkan dalam ketaatannya gitu. Makanya di dalam kitab Ihya saya kutip, idza nadharas sholih idza nadharat tolih ila sholih min ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam qol. Jikalau orang yang salah melihat orang yang soleh, jikalau orang yang amalnya jelek melihat orang yang amalnya baik, maka orang yang salah tersebut berdoa, Allahumma barik lahu fima qasamta lahu minal khair wasabbithu alaihi wanfa'na bihi. Jadi kurang lebih ginilah, ya Allah, berkahilah dia dari sesuatu yang kebaikan engkau takdirkan bagi dia, tetapkanlah kebaikannya dan mudah-mudahan kebaikan yang dia lakukan manfaat buatku. Jadi misalkan ada orang durhaka melihat orang jalan mau ke masjid, si orang durhaka itu, ya Allah, mudah-mudahan kebaikan yang dia lakukan aku pun menerima manfaatnya. Gitu. Doakan. Jangan, woi kemana? Ke masjid. Hari gini masih ke masjid. Ya, jangan gitu. Doakan, ya Allah, mudah-mudahan saja saya pun menerima manfaat dan berkah dari amal yang dia lakukan. Itu kalau orang salah melihat orang yang soleh. Sebaliknya, wa idza nadaros solih ilat tolih. Kalau orang yang soleh melihat orang yang salah, harus bagaimana? Qal, maka berdoa, Allahumma dihi wa tub alaih waghfir lahu afratah. Ya Allah, berilah dia hidayah, terimalah taubatnya, ampunilah kesalahannya. Gitu. Ada orang, mohon maaf ya, kita mau ngaji nih, santri mau ngaji, melihat, mohon maaf, orang yang sedang mabok. Kita mau ke masjid, melihat orang yang sedang, maaf, main judi atau bagaimana, main kartu. Ya. Jangan manyun, pain, orang Jumatan dia. Daripada kita gerutu, nggak ada pahala. Doa, walaupun dalam hati, ya Allah, berilah mereka hidayah. Ya Allah, berilah dia mereka hidayah, terima taubat mereka dan ampunilah kesalahannya. Gitu, jangan sok suci. Ahli neraka. Ahli neraka. Hari Jumat orang lain mau ke masjid, kalian masih main, dasar ahli neraka lu. Gimana? Mau Jumatan enggak? Kagak, dijawab lagi. Ada orang yang tidak sholat lewat,
calon neraka kemana? Beli rokok. Yang bisa ngejawab lagi. Mohon jangan. Jangan gitu. Dulu pernah diterangkan minggu kapan tuh? 2 minggu ke belakang ya. Salah satu faktor penyebab sombong adalah amal ibadah. Hati-hati ya. Iblis itu diusir oleh Allah, padahal iblis itu kalau bahasa komunitas dulu pernah satu komunitas dengan malaikat. Ahli ibadah, ribuan tahun ibadahnya. Tapi karena sombong, karena merasa suci, dia yang lebih baik daripada Nabi Adam, diusir oleh Allah dari surga. Jadi ada amal yang menghalangi seseorang mendapat ridho Allah. Apa? Amal yang dibarengi oleh sombong. Jangan. Jadi kalau ada orang yang tobat, doakan. Ya Allah, mudah-mudahan saja dia istiqomah di dalam tobatnya. Itu yang keberapa? Yang kedua. Yang ketiga, sikap yang ketiga, kalau kita melihat orang yang tobat, alla yu'ayyiruhu bima salapa min dunubihi. Jangan mempermalukan dia atas dosa dulu yang dia pernah dilakukan. Lah, lo so suci lah. So suci lo. Lo ingat gak? Lu tahun-tahun kemarin tukang mabok lah, udah aja tukang mabok jangan so suci lah, ngajak-ngajak orang sholat ya, misalkan si orang tobat yuk sholat yuk, oh lo jangan ajak-ajak, kayak bukan mantan orang durhaka saja. Jangan dipermalukan urusan kesalahan yang pernah dia lakukan dulu. Apaan? Sini. Tuh si itu. Emang kenapa? Lihat. Mantan orang durhaka. Oh, ya bagus mantan orang durhaka daripada mantan orang soleh. Dia tuh dulunya tukang anu. Bener, iya. Wow, dipermalukan. Jangan. Allah yu'ayyiruhu bima salafa min dunubi. Jangan mempermalukan orang yang tobat atas dosa yang pernah dilakukan di waktu-waktu yang lampau. Yang keempat, ayujalisuhu wa yudzakiruhu wa yu'inuhu. Dekati. Ya. Temani, dekati. Kalau bukan kita, mohon maaf, kita bukan merasa kita orang benar, mohon maaf. Kalau bukan kita yang menemani dan teman menjadi teman ngobrol dan lain sebagainya, takutnya ngobrolnya dengan orang yang durhaka lagi, kecantol lagi. Jadi mesti didampingi ya, bisa didampingi. Ya kan, alhamdulillah di kita juga ada orang yang dulunya pernah melewati di dunia hitam lah, tapi sekarang alhamdulillah ikut bareng dengan kita. Nah, itu temani, jangan dijauhi. Takutnya yang namanya godaan ada. Oleh kita tidak diterima dengan wajah yang ramah. Nantinya takut kembali ke pergaulan yang memang salah lagi. Itu 4 sikap yang mesti dilakukan oleh orang yang melihat orang yang tobat. Jadi innahut tawwab, Allah itu at-tawwab ala ibadih. At-tawwab itu zat yang maha menerima tobat akan hamba-hambanya. Kemudian ar-rahim bihim, orang yang zat yang mengasihani. Rohimnya Allah menurut Syekh Nawawi Al-Bantani, jikalau dihubungkan kepada masalah dosa, rohimnya Allah dan rohmannya Allah ketika dihubungkan akan perbuatan dosa adalah ar-Rahman huwa kathiru rahmah li ibadihi bisatri fid dunya. Kasih sayang Allah di dunia dalam hal dosa yang dilakukan hamba Allah adalah bisatri fid dunya,
Allah menutupi perbuatan dosa hambanya ketika dilakukan di alam dunia. Mungkin saja malam tadi kita berbuat dosa. Mungkin saja di antara kita, termasuk saya, mungkin saja malam tadi berbuat dosa. Tapi kan orang lain tahu tidak malam tadi kita berbuat dosa? Tidak. Itu apa? Itu mendapatkan rahmannya Allah. Mendapatkan kasih sayang Allah di dunia berbentuk ditutup aib oleh Allah. Itu namanya rahman. Kasih sayang Allah dalam hal perbuatan dosa yang dilakukan oleh hambanya. Itu masih diberikan oleh kasih sayang oleh Allah. Warrohim, dan yang disebut rohim. Nah di sini ar-rohim, karena kalimatnya innahu huwat tawwabur rahim. Apa yang disebut rohim Allah dalam hal perbuatan dosa yang dilakukan oleh hambanya? Warrohim huwa kathirur rahmah lahum bil gupron fil uqba. Yaitu rohim Allah adalah Allah mengampuni dosa hambanya kelak di akhirat. Di dunia ditutup, di akhirat diampuni. Loh kan ayatnya gini. Famay ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Orang yang berbuat kebaikan sekecil apapun akan terlihat kelak di akhirat. Wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah, dan orang yang berbuat kejelekan sekecil apapun akan terlihat, diperlihatkan oleh Allah di akhirat dan ada balasannya. Itu kejelekan yang akan diperlihatkan kalau orangnya tidak mendapatkan ampunan oleh Allah. Paham? Tapi bagi orang yang akan mendapatkan ampunan Allah, ditutup, diampuni itu ditutup. Nah, kita luaskan penerangan, nanggung. Istilah ampunan Allah itu ada dua. Istilah ampunan Allah tuh. Yang pertama magfirah, yang kedua al-afu. Magfirah, makanya kita suka istighfar dari gofaro, astagfirullah. Ya. Astagfirullah, ya Allah, aku meminta ampunan aku minta ampunan kepada Allah. Yang kedua ada al-afu, sama ampunan Allah. Contoh doa yang dibaca pada malam Lailatul Qadar. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, innaka afuwun karim. Sesungguhnya engkau adalah Dat yang mengampuni dan mulia. Tuhibbul afwa, dan engkau menyukai mengampuni hambanya. Fa'fu anni, ampunilah aku. Jadi istilah ampunan Allah itu ada dua. Ada magfirah, ada al-afu. Apa bedanya? Kalau afu, li'annal afwa mahwudz dzanbi wa adamil ukubah alaih. Jadi kalau ampunan Allah yang berbentuk afu itu, catatan dosanya dihapus oleh Allah dan tidak disiksa. Kalau magfirah, wal magfirah satruhu wa adamul ukubah alaih wa ilam yumha. Kalau magfirah diampuni, maksudnya tidak disiksa walaupun catatannya masih ada, hanya ditutup. Paham ya? Coba sini lihat supaya paham. Contoh. Ini ada al-afwu, ampunan Allah. Apa tadi afu itu? Mahwudz dzanbi wa adamul ukubah alaih. Jadi catatan dosanya dihapus oleh Allah. Contoh, ini ada, katakan ini dosa. Tulisan-tulisan catatan dosa. Kemudian apu itu mahwu, dihapus.
Ada nggak catatannya? Dosanya terlihat tidak? Tidak, karena dihapus. Dan hadiahnya tidak disiksa. Ini afu. Yang tadinya ada, saat dihapus. Ini afu namanya. Kalau magfiro, al-magfiro, magfiro itu satruhu wa adamul ukubah alaih. Ada sih catatan dosanya. Ada. Tapi ditutup. Kelihatan tidak? Hah? Iya, misalkan inilah. Untuk ulah sok di teli atau. Kelihatan tidak? Tidak. Tapi sebenarnya ada nggak? Tapi tidak kelihatan. Ini namanya magfirah. Jadi kalau apu mah ya sudah tidak disiksa, dosanya dihapus. Kalau magfirah tidak disiksa, hanya dosanya ditutup. Nah ini kedua ini, baik al-afu dan al-magfirah, itu namanya mendapatkan rohim Allah. Jadi di akhirat tidak diperlihatkan oleh Allah. Bukan ngebandingkan, bukan ngebandingkan. Kalau apu sama sekali hilang, kalau magfirah ada tapi ditutup oleh Allah. Persamaannya keduanya diampuni oleh Allah, tidak disisa. Perbedaannya kalau apu hilang, kalau magfirah tetap ada, hanya ditutup. Mending sama sekali hilang atau hanya ditutup? Hilang. Ya kalau bahasa milih, mending hilang sama sekali. Tapi kasih sayang Allah mengajarkan kepada kita di dalam surat Al-Baqarah, wa'fu anna waghfir lana warhamna lagi. Ya Allah, wa'fu anna, ampuni saya, ampuni kami, waghfir lana, ampuni. Lengkap itu doa. Lengkap, wa'fu anna waghfir lana warhamna. Jadi baik ampunan dengan istilah afu atau ampunan dengan istilah magfirah itu mendapatkan rohimnya Allah kelak di akhirat. Tidak akan diperlihatkan oleh Allah kepada hamba-hamba Allah yang lain. Jadi kita tidak akan merasa malu. Ya, mudah-mudahan saja itu mendapatkan afu dan magfirahnya Allah Subhanahu wa taala. Ya, ar-rahim bihim. Tinggal kulnah bitu minha. Sementara itu yang bisa disampaikan. Barangkali Anda bertanya. Silakan. Ya. Eta mikna masih kan. Hmm. Oh, ya. Nampi tobat ke surga. Oh, ya. Upami ningali di ayat 36 mah eta teh masih diturunkan ke Allah baru nembe patalako. Yeah. Tapi setelah di patalako kemudian ayat dia sudah ayat 38 acan dibahas. Yeah. Pakul nabi tu. Jadi Adam tuh narima tobatnya di surga kene atau di bumi itu. Yeah. Yeah. Tah, ketika ditampi tobat, nah, ya, ketika diterima tobatnya oleh Allah, mendapatkan ampunan oleh Allah. Saya buka di dalam syarah tafsir Jalalain, yaitu Al-Futuhatul Ilahiyah, ya, kitab Al-Futuhatul Ilahiyah. Jadi awalnya gini. Nabi Adam dikeluarkan oleh Allah, sekali lagi itu bukan karena dosa. Utamanya itu ya. Bukan karena dosa. Nah, bukan karena dosa. Itu kalau bahasa skenario Allah. Dan juga Nabi Adam itu di dalam syarahnya diterangkan bahwa sebelum
dikeluarkan oleh Allah itu sudah diampuni oleh Allah. Itu. Kemudian kenapa ada kalimat ayat selanjutnya yang belum dibahas? Kulnah bitu minha jami'a. Nah, kulnah bitu kan sudah kemarin sudah di ayat sebelumnya ya, yaitu ayat 36. Wa kulnah bitu ba'dukum li ba'din adu. Kita nemuin lagi tuh kalimat yang sama. Kulnah bitu minha jami'a. Di sini alasannya karrarahu di sarah di tafsir jalannya. Karrarahu liya'tif alaihi. Allah membolak-balik kalimat tersebut supaya bisa disambungkan dengan ayat selanjutnya, itu fa imma ya'tiyannakum minni hudang. Itu supaya nyambungkan redaksi, bukan berulang kali surga turun terus apakah masuk surga lagi, usir lagi. Nah, bukan itu. Jadi karrarahu liya'tif alaihi fa imma, jadi supaya menyambungkan dengan redaksi selanjutnya gitu. Terus cukup? Masih ada? Cukup? Nah, kalau cukup kita cukupkan sekian saja. Mudah-mudahan yang disampaikan jadi ilmu yang bermanfaat dan berkah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.